praktikumnya mungkin ya dengan asisten. Siapa hari ini asisten yang hadir? Saya Pak. Oh, Adi ya. Iya. Baik, silakan Adi untuk melakukan praktikumnya. Baik Terima Pak. kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan terkait praktikumnya. Dimulai dari yang pertama ya. Nah, dari ini. Jadi di sini contoh algoritma dari pembuatan bilangan prima atau pengecekan bilangan prima. Seperti yang kita tahu, bilangan prima itu kan hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri. Kemudian bisa dibagi juga oleh satu. Jadi ada contoh dari modul seperti ini, yaitu ini apa terdengar suara saya? Nah, itu dengar. Nah, jadi di sini apabila mungkin kita copy dulu ya untuk tahu cara. Oh, ini nggak bisa di copy. Ya, kalau nggak gini aja deh. Pokoknya ini pertama, user menginputkan angka. Kemudian angka tersebut akan dimasukkan ke variabel n. Yang selanjutnya variabel n itu akan dicek di bagian perulangan while. Kemudian i sama dengan 2. Jadi di sini i itu sebagai bentuk perulangannya banyaknya karena nanti akan di increment. Jadi setelah 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ada tipe data boolean di sini untuk menentukan true atau false. Jadi di sini ketika kita cek masuk ke perulangan, ada i kurang dari n dan is prime. Is prime ini artinya dia true, maka while ini akan berjalan. Nah, kemudian kita masuk ke percabangannya. Percabangannya ini mengartikan apabila yang tadi kita inputkan angkanya tersebut habis dibagi oleh i. Jadi ini akan terus berulang gitu selama perulangan ini. Ketika dia tidak sesuai dengan ketentuan ini, maka tidak akan menjalankan is prime sama dengan false. Nah, jadi ketika dia terus menjalankan perulangan sampai akhirnya misal kita tadi menginputkan angka yang ini ya 11. Misal kita inputkan di n itu 11. Jadi ketika n sama dengan 11 dan ini perulangannya berputar terus mulai dari 2 sampai yang terakhir itu di 11, itu berarti kan 11 pasti habis dibagi 11 dan hasilnya 0. Kemudian dan n tidak sama dengan 2 dan n tidak sama dengan 3, maka is prime adalah false. Nah, ini otomatis keluar dari perulangan. Kenapa keluar dari perulangan? Karena syarat dari while-nya ini tadi, yang i kurang dari n-nya sudah terpenuhi. Kemudian yang is prime-nya bukan true lagi tapi sudah false. Jadi dia akan keluar ke sini. Oke, mungkin kalau menggunakan ini agak sedikit sulit ya logikanya. Tadi sempat saya buat, kita memahaminya menggunakan perulangan. Menggunakan perulangan for maksudnya ya. Jadi di sini kita Sebentar Adi, saya mau Pak. komen sedikit soal yang algoritma tadi. Itu Algoritma sebenarnya ini ya Pak. ya ada yang aneh ya, karena n-nya tidak sama dengan 3 itu. Jadi kalau 9 itu gimana ya? Kalau dimasukkan 9 itu harusnya Ketika nggak dimasukkan kehitung. 9, Padahal 3 kan nggak prima ya. 3 termasuk prima Pak. 2, 3, 5. Oh iya, ininya Oh, berarti apa yang salah ya? ya sebetulnya bukan salah sih itu. Oh, saya kira tadi itu i ya. Kalau i-nya Ini tidak sama tidak sama dengan, dengan oh iya. Saya kira itu n tidak sama dengan 3-nya nggak perlu juga ya. Hmm. Oke, Karena udah saya pasti dapat. Kalau dari 2 kan kebagi.
Ya mungkin buat efisiensi aja. Ya, Ya seharusnya biasanya sih yang eksepsional kan 2 gitu ya. Kalau 3 tuh biasanya udah masuk. mm-mm. Hmm, Oke, iya ya. Boleh boleh silakan dilanjutkan. iya Pak. Baik, saya lanjutkan. Jadi di sini saya buat yang lebih mudah dipahami. Pertama, ini kita deklarasikan n dan inputan. N ini berfungsi untuk menyimpan banyaknya nanti. Kemudian inputan ini angka yang nanti diinputkan. Oke, kemudian kita buat perulangan di mana dimulai dari 1 sampai dengan angka inputan tadi. Jadi seandainya kalau tadi kita ada contoh 11 ya, angkanya 11. Jadi di sini secara otomatis itu i-nya mulai dari 1, 2 dan seterusnya sampai ke angka 11. Kemudian di sini ada n sama dengan 0. Jadi setiap kali perulangan ini dimulai atau perulangan yang outernya ini ya, outer perulangan luarnya ini, dia akan selalu bernilai 0. Oke, sejauh itu. Kemudian dibuat perulangan yang innernya atau yang di dalamnya, dimana J sama dengan 1 juga, tapi di sini J kurang dari sama dengan I. Jadi ini akan membuat banyaknya perulangan tapi tidak lebih dari yang di I ini. Nah, guna yang di dalamnya ini untuk mengecek. Jadi seandainya I ini perulangan di I tapi habis dibagi sama J, itu akan masuk ke sini, masuk ke N-nya. Jadi seandainya kan 11, pasti kan ketika dia masuk ke perulangan kedua dan 2 ketemu J-nya 2 itu pasti kan habis dibagi 0, N plus 1. Kemudian itu nanti akan berhenti kalau misalnya N sama dengan 2 karena di sini persyaratannya seperti itu. Di sini fungsinya itu seandainya ada bilangan yang bukan prima. Jadi dia mencegah supaya bilangan yang tidak prima itu tidak ikut masuk gitu ke dalam yang bilangan prima. Contohnya misal kita ambil bilangan 4 ya. Berarti ini cuma sampai 4. Nah, ketika ini yang pertama I-nya 1, kemudian di J-nya kan juga 1. I ini J itu sama dengan 0 karena kan 1 dan 1. Jadi otomatis N-nya sudah bernilai 1. Kemudian perulangannya naik lagi ke sini. N-nya sama dengan 0 lagi. Dia akan mengecek yang kedua. Ketika I-nya 2 dan J-nya ini dicek lagi 2 kali. 2 N-nya plus 2. Bukan plus 2 ya maksudnya. N-nya itu jadi pertama plus 1 karena kan 1 tadi dan 1 lagi. Kemudian di sini masuk lagi yang kedua. Masuk ke outer. Kemudian dia menghitung lagi di sini. Yang pertama sudah pasti 2 tidak habis dibagi 1 kan, karena dia akan sisa. Jadi bukan masuk ke sini. Ketika diulang lagi ke sini jadi 2 habis dibagi 2 sama dengan 0, ternyata betul itu artinya N sama dengan 2. Nah, makanya 2 akan termasuk ke dalam bilangan prima. Tapi karena 2 tidak sama dengan inputannya, tadi kan inputannya 4 tuh. Jadi dia akan melakukan perulangan lagi ke atas sini. Jadi intinya bagaimana ketika N ini sama dengan 2 dan I ini sama dengan inputan atau dia sampai di terakhir perulangan, itu baru akan bernilai bilangan prima. Jadi ketika kita run contohnya tadi 11. Nah, 11 adalah bilangan prima. Di sini kenapa yang di luar tidak di outputkan? Karena menggunakan bantuan ini, exit. Exit ini ada di modul pada yang satunya ini. Nah, ada 4 bentuk model. Jadi
statement, 4 bentuk model statement. Pertama ada break, kemudian continue, go to, sama exit. Nah, yang sedang kita gunakan tadi itu exit. Jadi dia memaksa program untuk segera menghentikan jalannya program. Jadi langsung, kalau ada contoh itu seperti return 0, tapi ini exit 0 itu untuk langsung menghentikan program. Jadi kalau break itu kita misalnya ketika perulangannya belum selesai bisa langsung dihentikan. Sementara kalau continue itu bisa melanjutkan perulangannya atau bisa dibilang mengulangi perulangannya sebelumnya. Kalau go to itu untuk lompat ke salah satu baris. Jadi misalnya kita go to ke for, sudah di bawah sini tapi go to ke for, maka dia akan berulang lagi ke atas. Tapi di sini kita gunakan exit. Jadi ketika dia sudah dapat bilangan prima, maka dia akan langsung menghentikan programnya. Itu fungsi dari exit. Jadi misal ini tadi kan kita 4 kan, itu tidak masuk ke sini. Ketika kita running 4 bukan bilangan prima karena dia tidak memenuhi apa ya sebutannya, tidak memenuhi kriteria. Jadi kan memang dia ada n sama dengan 2, tapi dia pasti lebih karena tadi sudah diambil 1, itu berarti n-nya 1, kemudian 2, n-nya 2 ditambah dengan yang 4, itu artinya n-nya 4. Jadi itu tidak termasuk. Sehingga meskipun i-nya sama dengan inputan tapi n-nya tidak memenuhi syarat. Seperti itu. Oke, dua-duanya sama saja seperti yang di modul juga. Yang penting bisa dipahami. Jadi fungsi di sini untuk sama-sama mencari bagaimana ketika angka yang diinputkan itu bisanya hanya dibagi oleh angka 1 dan bisa dibagi oleh angka itu sendiri. Maka sebuah program itu akan berulang sampai ke angka tersebut habis dibagi dan hasilnya sama dengan 0. Oke, seperti itu. Selanjutnya perulangan bersarang. Sebelumnya kita sempat membahas perulangan bersarang ya, yang bentuk segitiga, kemudian ada yang lain-lainnya. Sini kita coba salah satu, contohnya ini. Nggak bisa di copy. Oke, jadi ini masuk ke perulangan bersarang. Ini contoh yang sederhana ya, belum yang seperti segitiga kemarin. Kalau segitiga itu kan kita ada dua sampai 3 perulangan ya. Kalau untuk membuat persegi dia hanya membutuhkan 2 perulangan. Kita coba dulu. Contohnya sesuai aja lah ya. 3. Nah, di sini dia akan menghasilkan persegi 3 kali 3. Kalau kalian ingin mudah lagi, lebih enak untuk langsung menampilkan variabelnya. Jadi seperti ini. Nah, di sini bisa dipahami jadi ini kolomnya ya. Harusnya C. Nah. Oke. Jadi di sini yang kita outputkan J. Kenapa kita outputkan J? Karena J-nya itu kan baris. Dia menghitung dari sisi barisnya. Sementara kalau yang
perulangan pertama itu kan menghitung dari jumlah kolomnya. Jadi di sini semisal kita inputkan 3. Ketika kita inputkan 3, dia akan mengoutputkan ini ke ke tampilan ini sebanyak dari perulangannya. Jadi ketika perulangannya dimulai dari 0, kemudian ininya turun atau masuk ke perulangan yang kedua, maka dia akan memulai dari J kurang dari 0. Oh, sorry ya. Ini J kurang dari 3. Jadi di sini pertama 0, kemudian J sama dengan 0, J kurang dari 3. Maka J ini akan mengoutputkan sebanyak 0, 1, sampai 2. Karena kan di sini J-nya terhitung ada 0, 1, 2. Dilihat dari ininya. J kurang dari 3, itu artinya 3 kan nggak ikut. Makanya 0, 1, 2. Maka dia dioutputkan. Kemudian setelah selesai, turun ke ini, end line. Dia membuat new line ke bawah, masuk ke perulangan lagi. Ini kan masih masuk 1 ya. Tadi yang pertama 0, kemudian sekarang 1, karena kan I++ di increment. Jadi dia setelah dari sini, dia turun ke sini lagi. Di J-nya masih sama, karena dia J kurang dari N, itu artinya dia masih 0, 1, 2. Dioutputkan lagi 0, 1, 2. Begitu terusnya sampai ininya juga sampai yang kedua, karena dia kan juga kurang dari 3. Makanya ketika kalian buat ini tadi jadi pagar, kemudian diinputkan 3, maka dia akan menghasilkan bentuknya pagar, karena dia bukan mengoutputkan variabel. Oke, itu contoh yang kotak atau persegi. Selanjutnya, buatlah program yang dapat mencetak keluaran berupa pola sisi persegi. Input sebuah bilangan bulat N, ya, terus kemudian pola persegi panjang dengan sisi N. Keluaran jika input pengguna 4. Oke. Jadi di sini kita seperti membuat bingkai ya. Di sini kita sebutannya. Kita bayangkan dulu lah. Kita logikakan. Contohnya seperti ini tadi. Ketika kita menggunakan J, di sini kan ada 0, 1, 2. Jadi di sini bisa kita logikakan serupa. Itu artinya di sini 0, 1, 2, 3. Nah, kemudian di sini hanya dioutputkan nih 0 dan 3. 0 dan 3, terakhir 0, 1, 2, 3. Oke, mungkin kita coba buat ya. Kita delete aja. Oke, pertama dia dari inputan, artinya kita buat cin n, kemudian kita pakai perulangan lagi for cin 0 dan i, karena ini tadi juga bersegi berarti i kurang dari n, i plus. Ini kita gunakan untuk membuat kolomnya. Kemudian kita gunakan for lagi untuk membuat barisnya. Kita samakan saja integer j mulai dari 0, kemudian j. Tadi ini berapa kali berapa? 4. Oke, berarti ini juga sama. Berarti kita bermain di percabangannya nanti. J kurang dari n, kemudian j plus. Oke. Sini untuk ketentuannya kan dia harus kita output ya. Cout pagar. Oke,
Oke, kemudian si output mungkin kita bisa gunakannya dulu. Pertama kita gunakan if jadi berarti kalau kita i nya sama dengan 0, karena ini kan mulai dari 0 ya, if i sama dengan 0, kemudian dia juga ada i lagi, kita bisa gunakan or. Jadi di sini kita buat lagi. Nah, kemudian else ketika dia bukan, saya agak bingung di sini. Nah, gini. Else apa else if? Oh, nggak bisa. Berarti kita harus buat if di sini. C kemudian C kurang dari O ya. Berarti kurang lebih sama N 1. Siapa? Oke, sejauh ini seperti ini. Kemudian untuk turun dari baris kolomnya, kita gunakan yang ini. Jadi supaya dia setelah menyelesaikan satu baris, dia akan end line. Terakhir kita return untuk menghentikan program. Oke, kita coba dulu. Oh, ini kurang titik koma. Oke, kita coba inputkan 4. Oke, ini ada sedikit salah. Berarti di sini kemudian else kita lupa spasinya. Nah, jadi ketika kita run 4, oke, ada yang kurang yang terakhirnya ya. Sebanyak ini, kemudian oh di sini n-1. Nah, seperti ini. Jadi ini contoh logikanya ketika kalian di sini kan otomatis tadi diinputkan 4. Itu artinya dia akan membuat perulangan sebanyak 0, 1, 2 sampai 3. Itu untuk kolomnya. Kemudian untuk yang kedua ini dia juga sama. Jadi dia akan membuat 0, 0, 1, 2 sampai 3. Jadi ada 4 bilangan ya. 4 anggota himpunan dari J dan I. Kemudian di sini akan dicek dulu nih. Ketika yang pertama I sama dengan 0. Ini kita ibaratkan gini ya. Masuk pertama 0. Kemudian J-nya juga masih di 0. Jadi ketika ini 0, kemudian I sama dengan N-1. N-nya tadi kan 4. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Ini atau, jadi ketika salah satunya terpenuhi, otomatis ini akan jalan. Nah, ternyata terpenuhi kan, I sama dengan 0. Akhirnya dia akan melakukan output, dan else-nya ini tidak dihiraukan. Dia ulangi lagi ke for yang di dalam, masuk ke 1. Oke, untuk yang pertama ini 1, di sini masih terpenuhi kan, I sama dengan 0. Pokoknya ini selama I nya sama dengan 0, itu dia akan memenuhi yang atas ini. Nah, dia akan terpenuhi terus. Kemudian setelah selesai,
dia akan menjalankan ini untuk turun. Jadi dia akan ke line yang kedua. Masuk line yang kedua, dia kan otomatis di sini 1. Ketika di situ 1, di sini kita cek lagi dari 0. Apakah ininya 0 gitu kan. Jadi di sini i-nya sudah tidak 0. Kemudian atau i-nya sama dengan n-1. Atau tadi kan 4 dikurang 1, 3. Ternyata tidak terpenuhi. Dia yang terpenuhi hanya yang ketika ininya tidak, dia akan masuk ke else. Nah, J sama dengan 0. Ternyata terpenuhi. Akhirnya dia outputkan yang pertama ini, 0. Kemudian itu selesai, dia akan naik lagi. Masuk ke 1. Dia masuk ke berapa tadi? Habis 0, kemudian 1. Nah, di sini J sama dengan 1. Sudah jelas yang ini tadi tidak terpenuhi sama sekali kan? Karena I-nya sendiri masuk di 1. Bukan di 0, bukan juga di 3. Atau ini kita tandain lah ya. Jadi di sini 0 dan satunya 3 untuk ngeceknya. Cek 0 atau 3. Nah, karena ini tidak terpenuhi kan, karena I-nya 1, jadi otomatis dia masuk ke else. Apakah J-nya sama dengan 0? 1 kan tidak sama dengan 0. Kemudian apakah J-nya sama dengan 3? 1 juga bukan 3. Jadi otomatis dia masuk ke else. Dia membuat spasi di sini. Nah, itu dia, 1 spasi. Jadi dia akan melakukan seperti itu. Kurang lebih ini juga sama seperti yang di atas tuh, nah 0 atau 3. Yang selanjutnya kan dia akan melakukan perulangan lagi itu untuk yang kedua. Jadi yang kedua di sini, yang ini tidak terpenuhi, kemudian ini juga tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke sini. Dia akan buat spasi lagi. Terakhir, ketika apa ini sebutannya, dia masuk ke 3. Nah, ini tetap tidak terpenuhi, tapi di sini terpenuhi. Terpenuhi di bagian J sama dengan n-1. J sama dengan 3. Nah, barulah di sini dia outputkan pagarnya. Gitu seterusnya. Sampai yang terakhir ini dia outputkan. Kenapa yang atas dan bawah ini bisa sama-sama diisi penuh? Itu faktor utamanya di sini nih. Perulangan yang pertama. Jadi percabangan ya. Percabangan yang pertama ini dia akan menentukan bahwa ketika I-nya sama dengan 0, maka sebanyak apapun J ini akan ditampilkan pagar. Begitu juga ketika I-nya itu di akhir atau yang di indeks ketiga, maka dia akan mengoutputkan pagar juga. Jadi ketika kita mau lihat gampangnya ya, kita belajar lagi seperti tadi untuk menampilkan angkanya. Kita inputkan 4. Nah, di sini terlihat kan 0, 1, 2, 3. Ini adalah banyaknya J dari perulangan ini. Jadi ini baris I yang 0, ini baris I pertama, baris I kedua, dan baris I ketiga. Kemudian J-nya ini adalah dari 0, 1, 2, 3. Kemudian J lagi 0. Di sini kita taruh tengahnya dengan spasi. Karena di sini kan tidak terpenuhi. Jadi yang terakhir hanya J yang ketiga yang dianggap terpenuhi. Nah, kurang lebih seperti itu. Sebelumnya ada yang bertanya dulu nggak? Sebelum kita lanjut ke tugas yang kedua. Atau ada yang berpendapat mungkin ada cara yang lebih mudah atau bagaimana, silahkan. Bisa dipahami ya? Oke. Kalau bisa dipahami, masih buku 819.
Di sini ada tugas 2. Kemudian di sini oke. Berarti kita selesaikan perluan bersarang dulu ya. Di sini ada tugas 2. Buatlah program yang dapat mencetak keluaran berupa pola persegi dengan simbol pagar dan huruf O. O apa non? O ya. Oh ya, huruf ya. Seperti contoh di bawah. Kemudian input sebuah bilangan bulat N dan outputnya bentuk persegi. Jadi dia akan tetap menggunakan contoh perulangan seperti ini. Nah, dimulai dari 0. Kemudian kita lanjut. Pola persegi. Contoh luaran jika input penggunanya 4. Dia akan mengoutputkan pertama pagar, kemudian O, pagar, dan O. Begitu seterusnya untuk yang, jadi ketika ininya baris pertama dia pagar dulu, baris kedua O, dan ketiganya pagar. Oke. Ini 0, 1, 2, 3. Kemudian 0, 1, 2, 3. Ya, bisa kita coba latihan dulu ya. Nanti kita timer. Ini pukul berapa? 8.21 sampai 7 menit cukup lah ya. Kita gunakan waktu 7 menit. Nanti yang bisa langsung resen. Oke.
Oke, ada yang sudah dicat ya? Siapa ini? Andreas ya? Bisa share screen, Andreas? Saya coba stop share dulu ya. Nah, coba bisa dijelaskan mungkin kodenya. Siapa tadi namanya? Andreas Pascalis. Oke. Udah kelihatan, Bang? Sudah. Coba dijelaskan. Mungkin tuh kamu termute ya. Coba unmute dulu. Gimana? Bukan. Masih masuk nggak suaranya, Bang? Udah masuk. Oh ya, tadi bilang. Jadi dibuat perulangan, integer i sama dengan 0, i kurang dari n berarti n-nya itu 4, jadi nanti 0, 1, 2, 3, i plus plus. Nah, itu buat lagi perulangan bersalangnya, integer j sama dengan 0, j kurang dari n, j plus plus. Ini if di modul 2 tidak sama dengan 0 ini berarti untuk if yang angkanya ganjil nanti. Jadi baris 1 sama baris 3. S itu J-nya di modul 2 tidak sama dengan 0, cout-nya pagar, selain dari itu cout-nya lingkaran. Jadi ketika barisnya itu baris ganjil, yang di cout pertama itu pagar dulu, baru lingkarannya. S itu X-nya, sekarang yang untuk baris genap, jika J di modul 2 sama dengan 0, cout-nya lingkaran dulu, selain dari itu cout-nya pagar. Jadi kalau barisnya baris yang genap, yang di saut lebih dulu itu lingkarannya, baru yang kedua pagar. Masuk terakhir di cout and line untuk ganti baris. Oke. Itu Bang kalau saya. Ya, jadi kamu buat dua percabangan yang utamanya untuk membedakan baris ganjil dan genapnya ya. Oke, betul. Iya. Terima kasih Andreas. Yang lainnya bisa dipahami nggak itu? Saya stop share screen ya Bang. Iya, terima kasih Andreas. Sama-sama. Oke. Saya share screen lagi. Jadi yang tadi dikerjakan teman kalian Andreas sudah betul. Jadi dia menggunakan perbedaan dari percabangannya ya. Ya, itu benar. Jadi dia membedakannya dari apa sebutannya itu ya? Ganjil genap.
antar barisnya. Sebelumnya saya sempat buat di sini. Nah ini dia. Kalau di sini kita gunakan ini kita close dulu aja. Nah, ini kurang lebih serupa, tapi di sini saya coba variasi dengan ternary operation. Mungkin kalau udah ada yang jago ngoding tahulah, ternary operation itu sama seperti if else, tapi dia mempersingkat kode. Jadi ini kalau kalian mau implementasinya tuh kurang lebih sama seperti ini. If, kemudian ininya, atau kita buat dua ya. Yang ini kita ambil. Nah, jadi mulai dari if, else, lupa koma. Oke, jadi ini kurang lebih kayak gitu. Ternary operation namanya. Jadi ketika yang pertamanya ini untuk ngecek apa, tapi ini hanya bisa digunakan di if else, tahu saya belum pernah nyoba untuk yang if else if. Jadi ini untuk mempersingkat if else. Jadi ketika ketentuannya atau syaratnya ini terpenuhi, dia akan menjalankan yang ini. Kemudian else-nya adalah yang ini. Nah, di sini saya buat sedikit berbeda dari yang Andreas tadi. Kalau di Andreas tadi kan dibuat percabangan if untuk baris ya, atau baris yang i jadi terpisah kan, ada yang ganjil, ada yang genap. Nah, di sini bisa dipersingkat dengan ketika barisnya itu, misal saya kan mulai dari 1 nih, jadinya mulai dari 1, itu jadi baris pertama, kemudian itu kolomnya juga pertama, kan ketika di modulo 2 otomatis 0, dia akan menampilkan pagar. Terus kemudian ketika berjalan lagi, J-nya 2. 1 ditambah 2, 3. 3 di modulo 2 kan bukan 0. Nah, dia akan menampilkan O. Jadi ketika kita run, nah hasilnya juga serupa. Jadi kalau kalian gimana ya, kita coba lah ya. Ini J, kemudian ini J juga. 4. Oh, dia nggak bisa bedain ya. Kalau gitu ini I. Tetap sulit kalau mau dipahami. Oke, berarti benar kayak tadi aja. Pagar, kemudian O. Nah, jadi ini contohnya. Jadi ini contohnya seperti ini. Ketika ininya 1, ini kan 1 dimulai. Kemudian di sini juga 1. 1 tambah 1 kan 2. Ketika di modulo 2 otomatis habis. Dia akan mengoutputkan pagar yang pertama. Kemudian J-nya berulang lagi. J-nya akan berjalan lagi jadi 2. 2 tambah 1, dia akan 3 modulo 2 kan tidak sama dengan 0. Dia akan masuk ke else. Terus sampai ke yang terakhir ini. Yang terakhir berapa berarti? 4 ya. 3, 4. Nah, 1 tambah 4, 5. Ketika di modulo 2 kan bukan 0 hasilnya. Maka dia akan jalan di sini. Ini sudah selesai. Kemudian program akan naik lagi nih ke perulangan utama atau yang outer ya tadi sebutannya. Dia akan masuk ke 2. 2
tambah 1, dia akan menghasilkan 3. 3 di modulo 2, sisa 1 kan? Berarti bukan. Dia akan langsung buat 0. Terus dia akan naik lagi ke sini, 2 plus 2. Karena kan J-nya jadi 2. Itu 4 modulo 2, 0 kan? Karena habis. Dia akan mengoutputkan pagar. Nah, seperti itu terus. Berulang seperti ini sampai bawah. Logikanya memang sedikit lebih sulit daripada yang punyanya Andreas tadi, lebih mudah dipahami. Jadi seperti itu. Oke. Sebelumnya ada yang bertanya dulu nggak? Jadi ini bisa kalian pakai juga ya ketika ada tugas. Kalian boleh memakai ini, ternary operation. Bisa kalian cari juga. Itu fungsinya untuk mempersingkat ketika percabangannya hanya menggunakan if else. Oke, bisa dipahami ya. Ini materi juga sudah selesai. Tadi kita belum coba-cobain ya. Pokoknya nanti kalian bisa coba-coba ini kan. Ada break, ada continue. Jadi tadi ini break itu ada, bisa kalian letakkan di dalam sebuah perulangan ini. Jadi mungkin semisal kalian ingin di sini ya. Di sini seandainya bukan cout tapi atau setelah cout dia akan melakukan break. Nah, ketika kita run, maka dia hasilnya nggak akan sesuai yang tadi. Karena setelah dia masuk sini, perulangan J ini berhenti. Dan dia lanjut ke perulangan I. Beda lagi kalau kita breaknya letakkan di bagian perulangan I. Jadi kita letakkan break di sini. Kemudian kita run. Nah, maka dia hanya mengoutputkan sebanyak sekali atau satu baris. Karena dia kan mulai dari 1. Kemudian setelah selesai di break. Secara otomatis program berhenti. Atau perulangan yang ini nih berhenti. Itu fungsi dari break. Kemudian continue itu fungsinya untuk melanjutkan ya. Jadi seperti ini. Selanjutnya kita continue. Nah, dia tidak akan terpengaruh karena ini bukan berhenti. Ini biasanya digunakan untuk kalau perulangan setelah di assign terus dia continue, maka dia akan lanjut ke perulangannya ini. Jadi kalau tadi break itu menghentikan perulangannya, continue itu justru melanjutkan ke perulangannya ini selanjutnya. Jadi seandainya dia sebelum masuk if nih kita taruh continue, kemungkinan dia hanya lanjut-lanjut. Kita coba ya. Continue. Nah, kenapa dia kosong? Karena dia hanya melanjutkan ini. Yang bagian ini jadinya tidak terhitung atau tidak teroutputkan gitu sebutannya ya. Karena dia hanya menggunakan yang continue. Jadi setelah masuk sini I1 kena continue dia lanjut ya J1 kena continue dia hanya melanjutkan ke J2. Setelah J2 continue dia akan lanjut lagi J3. Sehingga di bawah ini tidak dioperasikan sama sekali. Itu fungsi dari continue. Oke. Kemudian ada goto. Goto itu ini masih jarang dipakai sebenarnya. Kemungkinan misal goto itu ada n ya. Kita coba deh. Goto n. Oh, apa dia harus lengkap ya? Integer n. Identified. Tunggu, bisa kita cari dulu deh. Contoh penggunaan goto cpp. Soalnya goto ini juga jarang dipakai.
Jadi goto ini biasanya untuk lompat dari apa ya, statement gitu. Nah ini dia, goto jam. Oh, dia butuh sebuah statement seperti ini nih. Jadi di sini ada statement jam. Dia ketika ini terpenuhi, dia otomatis goto ke jam ini. Dan fungsi goto ini beda dari yang break tadi. Kalau break tadi kan berhenti kan. Kalau goto ini dia lompat langsung ke di mana tempat ini, tempat yang dituju. Awalnya sudah langsung kurang. Ya seperti itu kurang lebih yang goto ya. Kemudian terakhir ada exit. Exit itu yang tadi kita gunakan pertama, fungsinya untuk langsung menghentikan program. Oke, ini contoh menghitung faktorial, bisa kalian inilah ya, bisa kalian pahami. Kemudian ada lagi ini outputnya. Jadi ketika tadi program ini dijalankan, dia akan mengoutputkan 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali seterusnya sampai 1 dan hasilnya 120. Oke, seperti itu. Ini bisa kalian pahami karena ini modul tambahan ini ya. Nah, ini yang kemungkinan jadi tugas ya. Nanti mungkin jadi latihan kalian. Sebelumnya mungkin saya bantu logika ini aja deh. Dikit lagi ya, udah 842. Saya bantu logika ini sedikit. Jadi logika dari itu dia menggunakan perulangan juga. Kita delete dulu. Nah, dari sini. Oh, ini benar ya. Oke. Di sini dia ditentukan kan 1 sampai 10. Itu artinya n-nya langsung saja kita definisikan 10. Jadi n sama dengan 10. Kemudian kalian gunakan perulangan ini. I sama dengan 1 masih bisa. Kemudian menjadi sama dengan n, i plus plus. J-nya mulai dari, kita coba dulu aja deh. Di sini kita pertama kan ada output untuk spasi nih. Yang di sini. Jadi kita pertama output spasinya. Oke, setelah di outputkan, kemudian kita butuh perulangan lanjutnya untuk outputkan lagi nih, mengoutputkan angkanya berarti ya. Jadi kita pakai K 1, kemudian kurang dari sama dengan n. Jadi kan 10 ya, berarti kita pakai n, kemudian K plus dan kita tutup. Di sini digunakan untuk mengoutputkan. Jadi di sini kan ketika K-nya ini baris 1 ya, baris 1 kemudian ketemu 1, itu artinya kita nggak bisa pakai penjumlahan, kita pakai perkalian. K kali I. Seperti ini. Kemudian setelah ini mana ini yang tadi? Oh ini. Di sini kita butuh untuk n line. Oke. Kita coba dulu. 1, 2, 3. 0. Ini harusnya mulai dari 0 yang J-nya. Oh, masih salah kita. J kurang, ini bukan kurang dari N. Kurang dari, kalau N-nya itu dia nggak masuk harusnya. Kurang dari I.
Nah, kurang lebih seperti ini dah. Jadi, kurang lebih logikanya seperti ini. Kalian mengoutputkan mulai dari 1, kemudian 10, kemudian dilanjutkan dia selanjutnya akan tidak mengoutputkan angka ininya. Jadi, ada kemungkinannya yang sebelumnya ini dihilangkan gitu kan. Jadi yang ini jadi apa ini sebutannya ya, spasi. Jadi untuk yang pertama 1 sampai 10, kemudian yang keduanya ini nggak ikut dioutputkan, tapi dijadikan spasi, kemudian baru mengoutputkan yang sisanya 3 dan 6 tidak dioutputkan kan, baru 9 dimulai output. Begitu juga ini, jadi sepertinya spasinya itu mengikuti dari ini, mulai dari 1, kemudian 2, dan 3. Nah, kalian bisa lihat polanya lah. Jadi seperti ini kurang lebih logikanya. Jadi kalau jadi tugas kalian setidaknya udah dapat logikanya seperti ini. Oke, waktunya juga udah habis malah. Ya, sejauh ini ada yang ingin bertanya nggak? Tadi yang jawab siapa? Andreas ya. Oke. Ya. Ada yang ingin bertanya? Sudah ya, bisa dipahami. Oke, berarti nanti kalau sampai ada tugas kalian perhatikan jadi gecernya ya. Dicek-cek. Pokoknya tadi contohnya seperti itu untuk logikanya. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Riksa. Baik, terima kasih dari Kak Adi ya, udah menjelaskan dan melaksanakan praktikumnya. Kita cukupkan pertemuan kita sekian. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.